Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur alhamdulillah telah diberi oleh Allah kekuatan, kemampuan, dan berbagai fasilitas untuk bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa bulan Ramadan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tarawih kita, tadarus kita, zakat kita, dan seluruh amal-amal baik kita selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan diterimanya amal-amal kita selama bulan Ramadan ini, hidup kita akan berubah menjadi hidup yang lebih baik. Sebab kalau dilihat dari berbagai ayat, dari berbagai keterangan Nabi kita Muhammad SAW, inti dari diperintahkannya berbagai kewajiban, berbagai ibadah adalah untuk merubah kehidupan manusia. Allah tidak butuh ibadah manusia, tapi justru manusia yang butuh ibadah kepada Allah. Dengan manusia ibadah kepada Allah, hidupnya akan berubah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan nanti pada saatnya puncak kebaikan adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan pada saat sekarang ini adalah bagaimana melepas kepergian bulan Ramadan dan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Ini hal yang sangat penting supaya ibadah kita, supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah, supaya ibadah kita, puasa kita berfungsi, berperan dalam kehidupan kita, bisa merubah hidup kita lebih baik, dan supaya kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama yang harus kita lakukan untuk melepas kepergian bulan Ramadan adalah kathratul istighfar, memperbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau dengan istighfar apa saja, kita banyak istighfar untuk melepas kepergian bulan Ramadan. Apalagi kita sudah melewati malam 27, ya. Perbanyak istighfar, kapan saja, di mana saja, perbanyak istighfar untuk melepas kepergian bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah istighfar di luar bulan Ramadan itu juga dianjurkan. Istighfar itu kebutuhan kita. Dengan kita istighfar, dosa kita diampuni oleh Allah. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, malah Rasulullah mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan dirinya selalu membaca istighfar, dosanya diampuni, urusannya dilancarkan oleh Allah, segala problemnya diangkat oleh Allah, wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Ini hadis sahih.
dan diberi oleh Allah rizki yang tanpa diduga-duga. Ini dambaan kita semua. Istighfar sepanjang hidup kita. Tapi khususnya untuk melepas bepergian bulan Ramadan, kita memperbanyak istighfar. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu an, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan bahwa al-istighfar khitamul a'mal as-salihah kulliha, bahwa istighfar adalah penutup seluruh amal soleh semuanya. Maksudnya beliau, kalau kita amati berbagai ayat dalam Al-Quran, ya, itu kita akan dapati bahwa Allah memerintahkan kita memperbanyak istighfar, menutup segala amal baik kita, amal soleh kita. Iya. Fayakhtimu bihis sholah, maka untuk menutup sholat kita kan, dan ini riwayat sahihah, Rasulullah itu setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama kali Rasulullah menggerakkan lisannya adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Iya. Wal hajj, juga dalam haji, orang-orang yang melakukan ibadah haji ketika selesai melaksanakan ibadah haji setelah tawaf wada, bukan berarti selesai, perbanyak istighfar supaya hajinya menjadi haji yang mabrur. Wa qiyamul lail, kita kalau qiyamul lail, ya, wa yakhtimu bihil majalis, begitu pula dalam kita duduk-duduk majelis-majelis, tutup dengan istighfar. Ini menjadikan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah beliau Al-Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, istighfar itu kana katabi', seperti stempel. Kita dapat surat dari kantor apa saja, ya, kalau suratnya tidak ada stempelnya, surat itu tidak sah. Tapi kalau surat ada stempelnya, itu surat yang dianggap sah. Begitu juga ibadah kita. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah, supaya ibadah kita distempel oleh Allah, stempelnya adalah dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Saat-saat ini, pagi, siang, malam, perbanyak istighfar. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Supaya ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu langkah yang supaya kita lakukan di hari-hari ini, kita melepas bepergian bulan Ramadan, juga memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, memperbanyak yang lain-lain. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, meninggalkan kita, tapi barokahnya tetap kepada kita. Ini yang paling penting. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, akan meninggalkan kita. Bulan Ramadannya pergi, tapi rahmatnya tidak pergi, tetap ada sama kita, ya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh, ya, segala-galanya, bulan maghfirah. Ramadannya pergi, tapi maghfirahnya tetap sama kita. Kalau bisa seperti ini, luar biasa hidup kita. Hidup kita akan indah, hidup kita akan bahagia. Dan supaya bisa seperti ini bagaimana? Ayo, menutup bepergian bulan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak tasbih, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak amal-amal yang baik. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, supaya hidup kita menjadi hidup yang indah, hidup yang bahagia, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam menyambut datangnya datangnya hari raya Idul Fitri, yang pertama diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nanti insya Allah kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, ya, mendapati malam hari raya Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan,
perintah Nabi kita Muhammad SAW adalah ihya, menghidupkan malam hari raya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, man ahya lailatal idain ahyallah qalbahu yauma tamutul qulub. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Orang yang menghidupkan 2 malam hari raya itu akan dihidupkan hatinya di saat hati-hati pada mati. Kapan saat-saat hati pada mati? Hari kiamat. Maksudnya hati mati apa? Orang punya hati tapi kaya tidak punya hati. Karena takut, karena khawatir, karena ngeri, karena dahsyat, sehingga seakan-akan tidak punya hati. Nah, di hari seperti ini, orang hatinya akan hidup, akan bisa berpikir, akan bisa bagaimana, melangkah kemana, akan mendapat pertolongan dari Allah. Orang-orang yang bagaimana? Daftarkan diri kita, ma'asyiral muslimin, yaitu orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Apa menghidupkan malam hari raya itu berarti kita tidak tidur semalam suntuk? Tidak. Kita tidur seperti biasa. Terus langkah-langkah apa yang dianggap menghidupkan malam hari raya? Para ulama menjelaskan yang pertama adalah sholat jamaah. Sholat di malam hari raya, sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Itu sudah namanya menghidupkan malam hari raya. Iya. Kemudian di malam hari raya memperbanyak zikir. Itu diantara cara menghidupkan malam hari raya. Perbanyak zikir, mungkin baca Quran, mungkin baca apa saja, terutama takbir. Ya. Takbir yang seperti biasa kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak ini malam hari raya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, Rasulullah mengatakan, zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahlil wa tahmid. Hiasi malam hari rayamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kapan saja takbir itu? Takbir itu tidak harus di masjid. Ya, di rumah kita, di kantor kita, di mana saja. Ibu-ibu sambil di dapur menyelesaikan urusan dapur sambil takbir. Itu namanya menghidupkan malam hari raya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang paling penting, jangan sampai lalai di malam hari raya. Banyakan orang malam hari raya lalai. Urusan makanan, urusan pakaian, urusan penataan macam-macam. Sekarang diurusi semuanya, sekarang diselesaikan semuanya sebelum hari raya. Di malam hari raya, di hari raya fokuskan kita zikir, istighfar. Kenapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat kalau malam hari raya banyak orang lalai. Sebab kita kan tahu dalam hadis sahih, kalau datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, sufidatis syayatin, setan itu diikat. Ya, setan diikat itu bukan berarti setan tidak melihat kita. Setan melihat kita, bahkan setan ngancam kita. Nanti tunggu masanya, kata setan, kalau sudah waktunya untuk dilepas. Kapan setan dilepas? Ketika sudah ada pengumuman malam hari raya, itu setan dilepas. Makanya malam hari raya banyak orang lalai, karena terjaring oleh setan yang ngamuk, terjaring oleh setan yang baru dilepas. Ini perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin. Kita jangan terbawa arus-arus seperti ini. Ayo, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak amal-amal soleh di malam hari raya.
sebagaimana terutama doa ya, di malam hari raya terutama doa, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa di malam hari raya doa tidak akan ditolak oleh Allah. Di malam hari raya doa tidak akan ditolak oleh Allah dengan berbagai bahasa. Apa saja doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan lebih istimewa kalau malam hari raya itu melaksanakan sholat tasbih. Allah, kalau orang malam hari raya melaksanakan sholat tasbih, betul-betul suci bersih, buku amalnya suci bersih, ibadahnya, amalnya, apa semua akan diterima oleh Allah. Ya, kita melaksanakan sholat tasbih pada malam hari raya. Itu seputar anjuran-anjuran amaliyah-amaliyah melepas bulan Ramadan dan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian di hari raya apa yang harus kita lakukan? Di hari rayanya apa yang harus kita lakukan? Ya, terutama sih yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hari rayanya untuk bersyukur kepada Allah. Di samping melaksanakan sholat Idul Fitri, kita supaya bersyukur kepada Allah. Kita diberi oleh Allah kekuatan. Ya. Kalau ada orang-orang mengatakan bahwa hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan, saya itu jadi bertanya, kira-kira yang menang siapa ini? Ya, biasanya kalau hari raya Idul Fitri itu masjid ramainya ketika hari raya Idul Fitri, masjid penuh sholat Idul Fitri, tapi habis itu yang ramai objek wisata. Kira-kira yang menang siapa ini? Ya, yang menang kita apa yang menang setan setelah dilepas? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa anjuran dari berbagai ulama yang tidak lepas riwayat dari salafun saleh, terutama Al-Imam Al-Fasni di dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan. Beliau mengatakan bahwa di hari raya Idul Fitri setelah sholat subuh, sebelum sholat id, membaca istighfar 100 kali. Setelah sholat subuh, sebelum sholat id, membaca istighfar 100 kali. Dengan bentuk apapun istighfarnya. Mungkin dengan istighfar yang paling pendek, Astaghfirullah, 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 atau istighfar apa saja yang kita baca, monggo 100 kali. Orang yang membaca istighfar di hari raya Idul Fitri setelah sholat subuh, sebelum sholat id, baca istighfar 100 kali, la yabqa fi diwanihi syai'un minad dunub illa muhya anhu. Tidak ada setitik pun dosa di dalam buku amalnya, seluruhnya sudah dihapus oleh Allah. Wa yakunu yaumal qiyamah aminan min adzabillah, dan nanti hari kiamat akan aman dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, supaya yang mendengar ini sampaikan kepada yang tidak mendengar. Ya, dikondisikan keluarga kita bisa melakukan ini semuanya. Siapa sih yang tidak ingin aman di hari kiamat? Semuanya kita ingin aman di hari kiamat. Siapa sih yang tidak ingin dihapus dosanya? Semua kita ingin dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu langkah yang luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dianjurkan juga nanti di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, setelah sholat id, setelah berdoa, kita membaca Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih 300 kali. Berapa menit sih? Ya, enggak sampai setengah jam. Enggak usah keburu-buru bacanya. Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih 300 kali. Setelah kita membaca Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih 300 kali, tangan kita angkat sambil berdoa. Ya Allah,
bacaan saya subhanallah wa bihamdih 300 kali, pahalanya saya kirimkan untuk ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di hari raya, hari gembira, hari bahagia, hari senang, ingat kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang sudah hidup di alam kubur, supaya mereka juga bahagia. Kita kirimi mereka dengan tasbih ya 300 kali. Apa dikatakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang membaca subhanallah bihamdi 300 kali setelah sholat idul fitri atau idul adha, kemudian mengatakan, ya Allah, aku kirimkan pahalanya untuk ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu ma'asyiral muslimin, seluruh ahli kubur seluruh dunia, dakhala alaihimun nur, dimasuki oleh Allah pancaran cahaya. Ya, mereka akan senang, mereka akan bahagia. Ya, karena mereka bahagia, ahli kubur, karena mereka senang, mereka juga berdoa, ya Allah, irham abdaka hada. Itu doanya ahli kubur untuk kita. Ahli kubur seluruh dunia mendoakan kita, ya Allah, berilah rahmat kepada hambamu itu yang sedang bersenang-senang, yang sedang berbahagia, yang sedang bergembira di hari raya. Ingat mengirimkan tasbih untuk kami sehingga kami juga ikut bahagia. Berilah mereka rahmat, ya Allah. Yang mendoakan seluruh ahli kubur, kita dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah bacaan, masalah doa yang kita panjatkan untuk ahli kubur itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam berbagai riwayat ya, Rasulullah mengatakan ahli kubur itu menunggu, ahli kubur itu menunggu doa-doa kita. Ya. Dan doa-doa kita untuk ahli kubur akan diijabahi oleh Allah, akan disampaikan oleh Allah kepada ahli kubur. Itu banyak diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah sendiri ziarah kubur dalam hadis sahih, dan Rasulullah sendiri mendoakan ahli kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah ziarah kubur tadi yang penting itu doanya ya, yang penting baca Qur'annya. Kadang-kadang salah kaprah ini, orang ziarah kubur membawa pisau, membawa cangkul, bersih-bersih kuburannya, dikasih bunga, ndak baca doa, ndak baca apa, malah menyalakan api di atas kuburannya untuk sampah ya dibakar. Itu satu hal yang keliru. Itu bukan begitu anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita berziarah kubur, pertama berdoa untuk ahli kubur, yang kedua untuk mengambil ibrah bahwa kapan saatnya kita juga akan dikubur, supaya lebih semangat kita mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun singkat yang saya sampaikan tapi sangat amat penting ya, supaya insya Allah kita semua mendapat inayah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melakukan bagaimana menyambut atau melepas pepergian bulan Ramadan dan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan dan semua diterima oleh Allah, dan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.